berdoa. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya bagi kita. Pada hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah ini dengan bersaat teduh. Kebaktian Minggu 26 Juli 2020 kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang mencipta langit dan bumi. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus menyertai kita. Amin. Firman Tuhan yang membimbing kita di dalam ibadah pada pagi hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 18 sampai 20. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Allah adalah Allah yang layak diagungkan dan dimuliakan atas semua karyanya di dalam kehidupan kita. Kita mengagungkan Tuhan, penghormatanku. Bagaimana kau
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami yang memelihara hidup kami hari demi hari hingga saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, di hari yang Engkau khususkan ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami menyadari akan keberadaan kami dalam perjalanan hidup dalam 1 minggu ini Tuhan. Kami menyadari kami gagal di hadapan Tuhan di dalam banyak hal. Dalam perkataan, di dalam pemikiran, perasaan, dan keinginan-keinginan hati kami. Terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Tuhan, kami datang kepadamu memohon ampunan dan belas kasihan-Mu. Sehingga di dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan, oleh pengampunan-Mu akan menolong kami kembali, dikuatkan, dituntun oleh-Mu untuk kami boleh hidup memperkenankan hati-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap kami, biar kiranya Engkau juga menolong kami di dalam ibadah ini. Baik kami yang melayani dan semua jemaat-Mu yang berada di rumah beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau juga Tuhan menolong hati kami supaya kami tertuju, terarah kepada Tuhan, mengagungkan Engkau saja. Segala hal yang menjadi pengganggu bagi kami, mengalihkan perhatian kami dari Tuhan, kiranya Engkau sendiri menyingkirkan semuanya itu. Kami puji, kami muliakan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melakukan pembacaan Mazmur dari Mazmur 103. Kita akan melihat Mazmur 103 ayat 1 sampai 22. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil, jemaat sekalian membaca ayat-ayat yang genap. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan segala kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Dia sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa yang kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya
berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sampai sedemikian jauh pembacaan Mazmur. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mungkin kita pernah terkesan atas kebaikan seseorang dalam hidup kita yang pernah ia lakukan dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan yang mau berkorban untuk menjadikan kita menjadi miliknya yang paling berharga. Itu adalah sebuah kebaikan yang tak terbandingkan dengan apapun. Maka untuk itu perlu dalam kehidupan kita memiliki hati hamba.
saat ini kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Bagi kita yang beribadah di rumah, kita mengumpulkan persembahan dan mentransfer ke rekening yang ada di layar untuk rekening atas nama gereja. Kita akan nyanyikan lagu Betapa Hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami yang mencukupkan segala kebutuhan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, Engkau mencukupkan kami baik secara lahiriah dan juga rohani. Terima kasih di hari ini kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami agar dipakai untuk boleh mendukung akan pekerjaan Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami sungguh menyadari bahwa kehidupan ini bukan sebuah kehidupan yang mudah. Ada banyak tantangan, pergumulan di dalam usaha pekerjaan dan di dalam kehidupan hari demi hari, di dalam bekerja dan juga di dalam berelasi satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kami berdoa biar kiranya Engkau sendiri hadir menolong setiap kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang
saat ini dalam kondisi sakit, Tuhan biar kiranya Engkau juga menolong mereka di dalam sakit penyakit yang dialami Tuhan. Biar mereka juga terus boleh menengadah kepada Tuhan dan sungguh-sungguh boleh menyerahkan diri kepada Tuhan dan mengalami Tuhan yang akan terus menuntun, bahkan boleh menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam situasi yang dialami saat ini. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu yang mengalami pergumulan di dalam relasi keluarga, suami istri ataupun orang tua dan anak. Kiranya Engkau juga menolong Tuhan. Biarlah di dalam situasi yang seperti ini, khususnya orang tua yang masih mempunyai anak-anak usia sekolah, ya Tuhan. Ini bukan sesuatu yang mudah. Tak kala orang tua harus memikirkan pekerjaan, usaha yang dilakukan, dan sekaligus juga akan menuntun anak-anak yang akan belajar di rumah. Tapi kami percaya dengan situasi ini Tuhan, Engkau ingin melakukan sesuatu di tengah-tengah keluarga. Sebagaimana Engkau inginkan, ya Tuhan, bahwa orang tua akan mendidik anak-anak di dalam kebenaran. Dan di dalam kesempatan inilah ya Tuhan, berikan hikmat bijaksana kepada orang tua untuk menjadikan momen ini menjadi satu kesempatan yang dari Tuhan untuk boleh membicarakan tentang Tuhan bagi anak-anak. Sehingga mereka, selain mereka boleh berprestasi di dalam studi mereka, mereka juga boleh memiliki iman di dalam Tuhan lewat bimbingan orang tua. Tuhan, kami berdua menyerahkan untuk gereja-Mu, kiranya Engkau yang terus memberkati. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk perjalanan dari hamba-Mu, keluarga dari penginjil Daniel dan Ibu Kristi, yang akan melanjutkan pelayanan di tempat yang lain di Gemim Tomohon. Tuhan, kiranya Engkau sendiri menolong mereka Tuhan. Perjalanan yang akan ditempuh di akhir bulan ini atau di awal bulan Agustus, Tuhan kami memohon agar Engkau sendiri juga yang menyediakan segala apa yang diperlukan. Bahkan dimanapun mereka berada, kiranya Engkau tetap pakai mereka menjadi saluran berkat-Mu dan alat mempermuliakan Engkau. Berkati juga gereja-Mu dan sekolah di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau juga yang menolong Tuhan untuk kebutuhan hamba Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan, Allah yang memiliki pekerjaan ini, yang akan mempersiapkan dan pada waktunya mengutus serta membawa hamba-hamba Tuhan yang akan Tuhan mau pakai menjadi alat memberitakan akan kasih Tuhan di tempat ini dan pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk sekolah Kristen Kalam Kudus Medan di dalam pembelajaran daring yang dilakukan saat ini Tuhan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap guru-guru dan juga anak-anak kami beserta orang tua mereka. Tuhan, ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Tetapi kami memohon biar hikmat yang daripada Tuhan dan juga kerjasama yang saling mendukung guru dengan orang tua itu akan menolong ya Tuhan supaya anak-anak kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih ya Bapa, dan kami mau menyerahkan setiap kami ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau juga menolong ya Bapa, supaya lewat firman-Mu kami sungguh-sungguh dibawa untuk mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan. Terpuji Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan kadang membuat kita merasa terpuruk dan tak berdaya. Tuhan yang mengasihi kita tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Kaulah harapan dalam hidupku.
kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Daniel Lumi. Mari kita bersatu di dalam doa, pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, singkapkanlah mata kami, supaya kami dapat melihat keajaiban-keajaiban dari firman-Mu. Kami yang beribadah di rumah, kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong kami. Allah Roh Kudus sanggup mengubah hati kami untuk tunduk kepada otoritas kebenaran firman-Mu. Didiklah kami, ajarlah kami, ubahlah yang salah. Dan biar kiranya hati kami ya Tuhan boleh ditaburkan dengan kebenaran firman-Mu. Dan Allah Roh Kudus menolong kami, beranikan kami untuk melakukan kebenaran firman itu di dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab setiap kami siap sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada Minggu 26 Juli 2020 ini kita akan memulai perjalanan baru dengan kitab yang baru. Mulai dari minggu ini kita akan menyelesaikan perenungan berdasarkan kitab Rut. Kitab Rut. Pada beberapa waktu yang lalu kita sudah menyelesaikan kitab Hakim-Hakim. Dan pada hari Minggu ini kita akan merenungkan Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu
bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakkan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakkan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab kita, dan yang dikatakan berbahagia Bapak Ibu adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hati, dan yang melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita memulai hari ini perenungan tentang Rut. Minggu-minggu sebelumnya kita memulai dengan hakim-hakim.
Sedikit review tentang hakim-hakim, kita tahu bahwa kitab hakim-hakim bercerita tentang kegagalan orang Israel di dalam menaati perintah Tuhan. Mereka dengar firman Tuhan, mereka kuasai firman Tuhan, tetapi mereka gagal melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebagai umat Tuhan, mulai dari pemimpin bangsa, pemimpin spiritual, sampai kepada umat-umat Israel secara keluarga dan personal, gagal. Dalam khotbah yang lalu yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Ramaria, kita menemukan bahwa sampai pada kitab Hakim-Hakim pasal-pasal terakhir, terjadi degradasi moral yang begitu hebat. Orang-orang mencari pemimpin agama sendiri. Imam diangkat sendiri. Patung pahatan dibuat sendiri. Orang bahkan dari sisi spiritual tadi, bahkan dari sisi moral sekarang mereka semakin bejat. Orang memperkosa seseorang, memutilasi, membagi-bagi kepada seluruh orang Israel. Mereka menculik orang untuk dijadikan istri, membuat aturan-aturan sendiri. Dan ayat terakhir dalam kitab Hakim-Hakim, satu ayat sebelum kitab Rut, menyatakan demikian. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Enggak ada raja. Sehingga orang masing-masing bikin apa yang dianggap masing-masing benar. Itu kitab Hakim-Hakim. Sekarang mari kita mulai dengan kisah Rut, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, merenungkan bagian ini, saya memberikan tema perenungan kita adalah yang berlelah pulanglah. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22 kita renungkan di bawah terang tema yang berlelah pulanglah. Yang berlelah pulanglah adalah kalimat terakhir dalam lagu himne KPPK nomor 187, judulnya Dengan Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Saya nyanyikan ref dari bagian ini Bapak Ibu. Refnya demikian. Pulang, pulang, yang kelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Yang berlelah pulanglah. Yang berlelah pulanglah. Lagu Dengan Lembut Tuhan Yesus Memanggil, dalam terjemahan aslinya berjudul Softly and Tenderly Jesus is Calling. Dikarang oleh seorang Kristen yang bernama Will Lamaritin Thompson. Will Thompson, demikian dia dikenal. Will Thompson lahir di Pennsylvania, Ohio tahun 1847. Ayahnya pebisnis dan sangat kaya raya. Kemudian Will setelah menjadi Kristen, dia kemudian berfokus juga dalam bisnis, tetapi bisnis production music production. Dia memproduksi musik-musik dan dia menjadi seorang miliarder. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam mengikuti sebuah kegiatan ibadah yang dilaksanakan ibadah kebangunan rohani oleh Dwight L. Moody. Dwight Moody ini adalah seorang penginjil yang terkenal di zaman itu. Ketika mendengarkan firman Tuhan, Will Thompson kemudian berkomitmen mendedikasikan hidupnya untuk menulis dan memproduksi lagu-lagu Kristen. Ketika dia menulis lagu ini Bapak Ibu, dia kemudian
melihat dan merasakan pengalaman pribadi ketika Tuhan memanggil dia dengan lembut. Dan kemudian dia datang bertekuk lutut pulang di bawah kaki Tuhan. Dan kemudian lagu ini setelah diproduksi pada tahun 1880 menjadi booming. Dan Dwight L. Moody kemudian menggunakan lagu ini di hampir setiap kebangunan rohani yang dia laksanakan. Lagu ini di akhir dari khotbahnya, Dwight L. Moody menggunakan lagu ini untuk mengundang orang-orang datang kembali, berbalik kepada Yesus, berbalik dari jalan yang jahat, datang kepada Tuhan. Dan ada banyak orang yang dibawa kepada Tuhan. Tuhan memakai Dwight L. Moody dan kemudian memakai lagu ini sebagai invitation, undangan agar orang yang lelah kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagi saya kitab Rut memiliki nuansa yang sama. Allah menggunakan kitab Rut, secara khusus Rut pasal 1, untuk mengajak orang-orang pulang kembali kepada Bapa di surga. Pulang kembali kepada pemilik hidup yang sejati. Sesungguhnya pesan utama dari Rut pasal 1 adalah dalam kekelaman, dalam kekacauan hidupmu, pulanglah, kembalilah kepada Allah, dan engkau akan mengalami kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Kekelaman, kekacauan apapun yang paling kelam dan paling kacau dalam hidupmu, kembalilah, pulanglah kepada Allah Bapa di surga, pemilik kehidupan. Dan kamu akan merasakan belas kasihan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak terbatas itu. Ini tema utama dari kitab Rut pasal 1, Bapak Ibu. Kalau kita kembali menyelidiki lebih dalam Rut pasal 1, ayat 1 sampai 22 ini, kita akan menemukan bahwa sebenarnya kitab ini dapat dibagi menjadi 3 narasi atau 3 bagian besar. Bagian pertama ada di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Bagian ini menceritakan tentang kekelaman atau kekacauan yang terjadi ketika pergi menjauh dari Tuhan. Bagian yang kedua di dalam ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-18 itu menceritakan tentang bagaimana pulang, kisah kepulangan kepada Tuhan, pulang kepada Tuhan, memberikan kejutan-kejutan. Ada hal utama di dalam bagaimana seorang itu ketika pulang kepada Tuhan. Kemudian bagian yang ketiga ada di dalam ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Bagaimana sukacita, berkat yang akan diperoleh ketika pulang kembali kepada Bapa di surga. Yang pertama itu berbicara tentang ketika jauh dari Tuhan, kekelaman akan terjadi dalam hidup. Yang kedua bagaimana peristiwa pulang itu. Dan yang ketiga bagaimana sukacita, damai sejahtera, berkat ketika orang berbalik atau pulang kembali kepada Tuhan. Mari kita melihat bagian ini satu persatu Bapak Ibu. Di dalam bagian yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita akan mendapati bagaimana kelamnya hidup seseorang ketika seseorang itu menjauh, berbalik, pergi meninggalkan Tuhan. Paling tidak ada tanda-tanda yang bisa kita lihat bagaimana orang itu dalam suasana yang kelam Bapak Ibu. Dalam hal ini hidup Naomi. Kalau kita perhatikan ayatnya yang pertama, Naomi ternyata menikah dengan Elimelek dan dikaruniai 2 orang anak.
Dan mereka hidup atau lebih tepatnya mereka hidup di Yerusalem, dan kemudian mereka hidup pada zaman para hakim. Ketika kita mereview zaman para hakim, kita tahu para hakim itu hidup di zaman yang kelam. Pemimpin-pemimpin hidup memimpin seenaknya sendiri. Menciptakan keagamaan dalam pengertian ritual-ritual sendiri. Menciptakan patung sendiri untuk disembah. Mengangkat imam sendiri untuk menjadi pemimpin umat. Mereka melaksanakan apa yang menjadi benar menurut pandangan dia sendiri. Dan kalau kita lihat lagi ke belakang, kita akan menemukan bahwa orang Israel, dalam istilah saya, memanfaatkan Tuhan. Ketika mereka di dalam keadaan yang sangat terpuruk, mereka datang kepada Tuhan. Mereka minta Tuhan menolong. Mereka minta ampun dan Tuhan kiranya memberikan dengan segera pertolongan. Dan Tuhan mendengar dari surga dan Tuhan mengutus para hakim. Kemudian setelah Tuhan utus para hakim ini berperang dan mereka tenang dan damai sejahtera. Tetapi dalam tenang dan damai sejahtera ini, masa ini digunakan untuk kembali menyembah berhala. Kembali berpaling dari Tuhan. Kembali menjauh dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengutus musuh-musuh Israel menindas mereka. Dan mereka ada lagi dalam keadaan terpuruk. Kemudian mereka minta ampun dan doa lagi. Tuhan utus lagi. Tuhan berikan ketenangan. Mereka berdosa lagi. Demikian seterusnya. Sampai mereka sangat terpuruk. Seakan-akan zaman ini adalah zaman yang paling kelam. Dan tidak ada masa depan lagi bagi umat Tuhan. Naomi dan Elimelek hidup di zaman para hakim. Suatu tanda kekelaman bukan? Kalau kita lihat bagian berikut, sudah hidup di zaman itu terjadi kelaparan yang besar. Kalau kita bandingkan dengan ayatnya yang pertama, kata kelaparan di tanah Israel, maka pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya ke daerah Moab untuk menetap di sana. Bapak Ibu, Bethlehem secara literal artinya rumah roti. Tetapi yang mengherankan, di tengah-tengah yang disebut dengan rumah roti ini, orang-orang mengalami kelaparan. Bukankah ini menjadi sebuah tanda lagi bahwa sebenarnya ada masa kelam yang terjadi dalam kehidupan keluarga ini? Bukannya pindah ke tempat yang lain, pindah ke seberang sungai Yordan misalnya, pindah ke daerah-daerah suku Isakar atau ke daerah Israel bagian utara. Mereka justru orang dari Bethlehem ini, Elimelek dan istrinya Naomi, mereka pergi ke daerah Moab. Daerah orang yang tidak mengakui Yehova Allah Israel sebagai Allah mereka. Untuk apa? Untuk kenyamanan hidup. Mencari perlindungan dan keamanan bukan kepada Tuhan. Makin menjauh dari Tuhan. Kemudian kalau kita lihat lagi ayatnya yang berikut, ayatnya yang kedua, kita menemukan bahwa Elimelek dengan Naomi, mereka memberi nama kepada anak mereka, yaitu Mahlon dan Kilion. Yang selanjutnya mencari istri orang Moab yang bernama Orpa dan Rut. Bapak Ibu, ini sebuah tanda. Mahlon dan Kilion itu bukan nama bahasa Ibrani. Bagi orang Ibrani, nama itu penting. Misalnya Elimelek, Elohim is my king. Allah adalah rajaku. Tetapi Mahlon dan Kilion itu bukan nama orang Ibrani. Dan kemudian seharusnya orang Ibrani ini mencari perempuan bukan dari suku lain atau bangsa lain. Tetapi kemudian mereka mengabaikan ini tuh. Tanda semakin jauh dari Tuhan. Tanda orang ini juga makin jauh dari Tuhan
adalah ketika Elimelek kemudian meninggal, mati. Disusul juga dengan Mahlon dan Kilion meninggal. Dan 10 tahun mereka tinggal di sana. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini tanda semakin jauh dari Tuhan. Makin menjauh dari Tuhan. Pengen sesuatu yang damai, sejahtera, nyaman, tetapi menjauh dari Tuhan. Dengan usaha sendiri. Dan akhirnya puncaknya ada di ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anak dan suaminya. Alkitab sampai di saat ini penulis pengen membawa pembaca kepada kisah Naomi. Waktu itu Naomi masih dipanggil Naomi. Orang yang dekat dengan Tuhan karena orang Ibrani. Sekarang tinggal dipanggil perempuan itu. Tidak lagi disebutkan namanya. Perempuan itu. Betapa makin menjauhnya dari Tuhan. Bagian yang pertama, kita melihat bahwa akan terjadi kekelaman ketika jauh dari Tuhan. Sampai di sini kita kemudian beranjak ke bagian yang kedua. Di dalam bagian yang kedua ini kita melihat ada sesuatu yang tidak terduga yang terjadi di dalam pulangnya Naomi ke Bethlehem. Di dalam cerita yang terjadi, Naomi ternyata pulang bersama dengan 2 menantunya, anak menantunya. Kalau kita lihat bagian ini, di situ di awal pembicaraan terjadi ikatan perasaan yang dalam antara seorang ibu mertua dengan 2 orang menantunya. Naomi yang melihat bahwa di dalam dirinya ada kepahitan. Dia tidak mau kepahitan itu dialami oleh anak menantunya. Dan dia mengutus mereka kembali merelakan mereka kembali ke rumah keluarganya di Moab. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bahwa seorang menantu dari Naomi kemudian menyatakan imannya kembali secara spiritual kepada Tuhan. Rut kemudian berkata kepada Naomi di dalam ayatnya yang ke-16. Janganlah desak aku meninggalkan engkau pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allah mula Allahku. Ayat ini merupakan penjelasan kepada kita. Bagaimana Naomi, bagaimana Rut pengen bergantung sepenuhnya atau berpaut kepada Naomi. Seperti yang dijelaskan di ayatnya yang ke-14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Kata berpaut atau dalam bahasa Inggrisnya cling, menggantungkan sepenuhnya, merupakan suatu kata yang unik. Kata ini merupakan suatu kata yang sebenarnya menandakan relasi antara umat dengan Tuhan. Seharusnya seorang umat Tuhan benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan ini merupakan iman yang sejati. Seakan-akan ada seorang yang tidak mengenal Tuhan. Dan sekarang kembali berbalik pulang kepada Tuhan. Rut, perjalanan spiritualnya kemudian beralih pulang kepada Bapa di surga. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah kepulangan yang sejati. Seseorang yang di dalam kekelaman hidup, dari tidak mengenal sang terang, keadaan yang gelap, kemudian mengenal Tuhan.
Bagian yang kedua ini menandakan bagaimana seorang Rut berbalik kepada Tuhan. Dan inilah suatu hal yang tidak terduga yang terjadi di dalam kehidupan Naomi. Selanjutnya di dalam bagian yang ketiga, kalau kita melanjutkan bagian yang ketiga, kita melihat ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Di dalam bagian ini, Naomi dan Rut sudah berada di Bethlehem. Dan ketika mereka masuk ke Bethlehem, orang-orang, perempuan-perempuan yang melihat mereka berkata, "Wah, itu Naomi loh." Nah, begitu. Dan apa yang terjadi? Naomi memberikan respon di ayatnya yang ke-20 demikian. "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam bagian yang ketiga ini kita dapat melihat sebenarnya bagaimana berkat Tuhan bagi orang yang pulang, bagi mereka yang berbalik kembali kepada Tuhan. Kenapa saya menyebutkan ada sukacita, ada berkat bagi orang yang datang kepada Tuhan? Disinilah poinnya. Kalau kita membandingkan perkataan Naomi dengan maksud dia mau kembali ke Bethlehem di ayatnya yang ke-6, kita menemukan ada satu hal yang menarik. Tetapi sebelumnya mari kita coba lihat statement yang disampaikan oleh Naomi. Di sana dikatakan bahwa Naomi berpikir bahwa tangan Tuhan sendiri telah teracung. Seakan-akan tangan Tuhan melawan dia. Dengan apa dia bilang begitu? Karena dia berpikir bahwa ketika dia dari Bethlehem ke Moab, dia pergi dengan tangan yang penuh. Aku pergi dengan tangan yang penuh, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Kalau kita lihat di tengah-tengah kepahitannya, bahwa sebenarnya Tuhan tidak memberkati aku, Tuhan sudah melawan aku, tapi di situ di dalam statementnya ada kebenaran yang penting. Di bagian yang pertama Naomi jelas sadar bahwa yang pergi menjauh dari Tuhan adalah akunya. Aku pergi. Tetapi sekarang dalam kepulangannya ke Bethlehem, subjek yang dia pakai adalah bahwa Tuhanlah yang membawa dia pulang. Meskipun terlihat ada kepahitan di dalamnya bahwa seakan-akan tangan Tuhan teracung melawan dia, tetapi ada kebenaran yang penting. Bahwa yang menjauh dari Tuhan adalah Naomi sendiri, tetapi Tuhan dengan karyanya membawa kembali dia pulang. Dengan cara apa? Yaitu ada di ayatnya yang ke-6. Pertama kali kata pulang itu ada di dalam pasal 1 ini, yaitu di ayatnya yang ke-6. Yaitu, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Tuhan telah memperhatikan umatnya. Di dalam Alkitab kita dapat menemukan frasa yang sama, itu tepat pada saat Yesus akan lahir. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-68 dan 69 menyatakan frasa yang sama. Saya bacakan. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya.
Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Ayat di dalam Lukas pasal 1 ayat 68 sampai dengan ayatnya yang ke-69 menggemahkan kembali apa yang ada di dalam Rut pasal 1 ayatnya yang ke-6. Bahwa ada satu orang keturunan Daud yang menandakan kehadirannya merupakan lawatan Tuhan. Lawatan Tuhan. Allah terus bekerja di tengah-tengah sebuah bangsa. Allah terus bekerja dalam kehidupan Naomi untuk memenuhkan janjinya nanti. Bahwa bukti lawatan Tuhan itu menjadi nyata ketika Tuhan Yesus hadir di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau demikian pertanyaan kita adalah, apakah benar tangan Tuhan teracung melawan umatnya? Apakah tangan Tuhan teracung melawan Naomi? Kalau kita bertanya demikian, tentunya kita akan menjawab bahwa bukti Tuhan melawat Israel, bukti kemudian lewat keturunan Naomi, dalam hal ini keturunan Rut, yang kalau kita baca di dalam pasalnya yang terakhir, Rut pasal 4 ayatnya yang ke-22, bahwa ada keturunan Rut yang kemudian melahirkan Daud, dan ada keturunan Daud nantinya yang akan melahirkan Yesus. Kita melihat bahwa Tuhan sesungguhnya tidak sedang melawan Naomi. Justru tangan Tuhan itu sedang bekerja dan berkarya dalam kehidupan Naomi. Dalam kepulangannya kepada Bapa di surga. Sehingga dalam karya Tuhan itu, lawatan Tuhan terhadap umat Israel akan semakin nyata. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kehidupan yang berbalik kepada Tuhan itu akan menjadi berkat bagi orang itu dan akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar dia. Sampai di sini saya ingat dengan satu kisah tentang seseorang yang kemudian sangat pahit, sama seperti kepahitan yang dialami oleh Naomi, sehingga berkata bahwa Tuhan sendiri melawan dia dan dia kecewa kepada Tuhan. Tetapi kemudian dengan kasih Tuhan memakai satu peristiwa sehingga dia boleh kembali berbalik kepada Tuhan. David dan Sveaflat adalah sepasang suami istri yang kemudian menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan penuh waktu. David dan Sveaflat adalah orang berkebangsaan Swedia yang kemudian berkomitmen untuk menjadi misionaris ke Afrika. Dan dalam pergumulan mereka, Tuhan mengarahkan mereka ke Zaire, Kongo pada saat ini. Ketika mereka bergumul ke Zaire, mereka dengan keyakinan penuh. Keluarga baru yang kemudian mau menyerahkan hidup menjadi misionaris, menjadi rohaniwan penuh waktu, melayani di satu suku yang terabaikan. Semangat ini terus ada di hati mereka. Bersama dengan satu orang anak laki-lakinya, mereka pergi ke Zaire. Dan dari kota mereka diminta untuk melayani suku-suku yang ada di pedalaman yang tinggal di hutan. Mereka dengan semangat, bahkan dalam pikiran mereka pengen memberikan hidup mereka mati di tempat itu. Agar orang-orang yang belum percaya di Zaire mengenal Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika mereka masuk ke tengah hutan ke satu desa, mereka ditolak. Ke desa yang lain, mereka juga ditolak. Ke desa yang lain lagi, ke tempat yang lain lagi di dalam hutan yang besar itu mereka ditolak. Alasan penolakan karena mereka kulit putih. Dan orang di Zaire berkata kepada mereka bahwa dewa kami akan marah kalau kami menerima engkau tinggal di desa kami. Akibatnya mereka tinggal dan membangun satu gubuk kecil di pinggiran sebuah desa. Sehingga sedikit-sedikit punya akses ke satu desa. Tetapi selama
tahun pertama mereka ada di tempat itu, mereka sangat kesepian. Meskipun ada berita baik bahwa si Svea sekarang ini hamil anak kedua, tetapi mereka kurang mendapat penerimaan dari orang sekitar, bahkan dari desa-desa sekitar. Yang ada hanya ada satu orang anak penjual telur, di mana anak itu sering datang, hampir setiap hari datang dan dilayani oleh David dan Svea. Hari berganti hari, kehamilan makin membesar, dan sampai suatu waktu kemudian akhirnya ternyata Svea melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian dinamakan Aina oleh Svea sendiri. Di masa-masa itu ternyata Svea yang sendiri ditangani oleh David, kelahirannya ternyata menderita penyakit. Dan akhirnya Svea dipanggil Tuhan. Meninggalkan David suaminya, meninggalkan anaknya David Junior, dan meninggalkan Aina. David yang dalam kesedihan, dia menguburkan jenazah istrinya. Setelah selesai menguburkan, masuk ke dalam rumah, terdengar tangisan bayi. Dan ketika bayi Aina ini menangis, ayah yang bernama David itu kemudian menjadi benci kepada Tuhan. Saya udah memberikan hidup saya untuk Tuhan. Saya datang dari kota besar, datang ke tempat terpencil. Saya bahkan mau memberikan hidup saya kepada Tuhan. Tetapi kenapa saya tidak diterima? Kenapa Tuhan memanggil istri yang saya cintai? Kenapa saya dibiarkan sendiri bersama-sama dengan kedua orang anak saya? Satu masih kecil. Tuhan melawan saya. Tuhan tidak memberkati saya. Akibatnya David bilang, cukup sampai di sini. Cukup sudah. Dia pergi ke kota, masih di daerah di negara Zaire. Dia kasih Aina ke teman penginjilnya. Titip anak saya tidak mampu merawat yang satu. Dan dia kembali ke Swedia bersama-sama dengan anak laki-lakinya. Bertahun berganti tahun, tahun berlalu demi tahun berlalu. Ternyata penginjil yang merawat bayi perempuan David yang bernama Aina ini kemudian juga keluarganya meninggal. Dan akhirnya bayi ini dititipkan ke seorang misionari di tengah-tengah keluarga misionari yang berasal dari Amerika. Dan si Aina dibawa ke Amerika dan diberi nama Agi. Agi kecil bertumbuh dewasa dan menikah. Ketika dia menikah bersama-sama dengan suaminya, suatu kali dia melihat satu majalah dari Zaire. Majalah berbahasa Zaire. Dan kemudian di situ yang digambarnya, di situ dibilang ada tulisan Svea Flat. Melihat itu dia, wow, rasanya saya kenal ini. Kemudian majalah itu diterjemahkan, oh ternyata betul itu kisah tentang ibunya yang dia ketahui dari keluarganya yang sekarang. Kemudian dia berjanji akan mencari papanya ke Swedia. Dan ketika dia melakukan perjalanan ke Swedia, satu kali di Afrika dia baca berita berbahasa Inggris dan dia kemudian menemukan, wow, ternyata di Afrika, di kota Zaire sedang terjadi kebangunan rohani. Ada satu orang penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia satu orang penginjil yang sudah mendirikan sekolah teologi, tetapi dalam khotbahnya dipakai luar biasa dan dia dapat menobatkan begitu banyak orang. Roh Kudus bekerja dalam khotbahnya dan ada banyak orang yang sudah bertobat. 110 ribuan orang penduduk asli Zaire yang kemudian bertobat. Kemudian dalam suatu event dia ketemu dengan penginjil itu dan kemudian penginjil itu menceritakan kisahnya. Ternyata penginjil ini adalah anak kecil yang dulu menjual telur ke Svea dan David Flat.
yang kemudian mendengar Injil, merasakan kasih Tuhan lewat kehadiran penginjil muda itu. Dan kemudian dia bertobat, dan dalam perjalanannya Tuhan memakai dia menjadi berkat bagi negara Zaire. Agi kemudian bersuka cita. Dia melanjutkan perjalanan ke Swedia dan dia menemukan ternyata keluarganya di Swedia. Kakaknya itu hidup kepahitan dengan papanya. Papanya David Flat, suami dari Svea Flat yang meninggal itu, ternyata menjadi seorang yang hidup mabuk-mabukan. Dan dia bilang ke semua orang, jangan sebut kata Tuhan di hadapan saya. Tuhan itu gak ada. Saya gak percaya dengan Tuhan. Tuhan jahat terhadap saya. Tuhan jahat terhadap keluarga saya. Dan dalam mabuk-mabukannya itu dia sudah menderita begitu banyak penyakit. Dan tidak ada anak-anaknya yang kemudian merawat dia. Agi yang dari Amerika pengen cari papanya. Singkat cerita bertemu dengan papanya. Di suatu rumah kontrakan yang sudah sangat aut-autan. Wanita pemilik dari rumah itu kemudian ini loh David Flat. Ketika Agi ketemu papanya, Agi bilang bahwa dia adalah Agi dan kemudian dia sedang mencari papanya David Flat, seorang bekas misionaris. Wah, papanya langsung minta maaf. Agi, papa minta maaf. Papa sebenarnya tidak bermaksud untuk menelantarkan engkau. Papa tidak bermaksud untuk membuang engkau. Tetapi dalam kondisi itu papa tidak bisa merawat engkau. Di tengah-tengah kondisi itu Bapak Ibu, Agi bilang ke papanya, "Pa, Agi sudah memaafkan engkau. Agi sudah menerima engkau. Dan Tuhan itu baik. Tuhan memelihara Agi." Belum sempat Agi menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya, papanya langsung marah. "Tidak benar. Tuhan tidak menyayangi kamu. Tuhan tidak baik kepada kamu. Tuhan tidak baik kepada papa. Saya sudah memberikan segala-galanya. Kenapa Tuhan ambil segala-galanya dalam hidup saya?" Kemudian Agi melanjutkan, "Itu tidak benar, Pak. Apa yang papa dan mama kerjakan di hutan Zaire itu bukan tidak ada hasilnya. Papa tahu nggak, anak kecil yang papa ceritakan Injil, yang mama tunjukin kasih itu, ternyata Tuhan pakai. Satu orang yang papa mama bawa kepada Kristus, menangkan kepada Kristus, sekarang dipakai oleh Tuhan memenangkan ratusan ribu orang Zaire." Kemudian ditunjukin fakta-fakta, ditunjukin cerita-cerita, ditunjukin majalahnya, ditunjukin fotonya. Kemudian di situ David menangis. Dia kembali lagi merasakan kasih Tuhan. Bahwa apa yang dia dan istrinya pernah perjuangkan ternyata membuahkan hasil. Itu membuat dia menyesal kenapa tidak terus melanjutkan pekerjaan misinya. Dia merasa bahwa Tuhan sedang mengacungkan tangannya melawan dia. Dan dia kepahitan dan kecewa kepada Tuhan. Tetapi puji Tuhan, di masa-masa akhir hidupnya, yang memang kisah ini menceritakan beberapa waktu kemudian papanya Agi atau si David meninggal dunia. Tetapi dia telah merasakan kembali kepada Tuhan. Kembali ke dalam pelukan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apakah Tuhan meninggalkan kita di masa-masa kita kelam? Jawabannya tidak. Apakah Tuhan meninggalkan kita di masa-masa pandemik seperti ini? Jawabannya tidak. Apakah Tuhan meninggalkan gereja Kristen Kalam Kudus Medan di masa-masa ini? Jawabannya tidak. Apakah Tuhan sedang meninggalkan sekolah Kristen Kalam Kudus di masa-masa yang kita alami ini? Jawabannya tidak. Apakah Tuhan sedang meninggalkan
Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus ketika mengalami situasi yang seperti ini? Jawabannya tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kitab Rut menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan yang berbelas kasihan itu, Tuhan yang bekerja di atas ketidakmustahilan, bahkan di atas kekelaman hidup. Dan Tuhan yang terus bekerja itu akan menghadirkan damai sejahtera, sukacita, ketenangan dan kedamaian ketika orang-orang pilihannya, umat-umatnya berbalik kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jika Anda sedang mengalami kekelaman yang menurut Anda paling kelam sekalipun, jika Anda sedang mengalami kehidupan yang seakan-akan kacau sekalipun, dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam sakit penyakit yang Anda alami, seakan-akan Anda merasa terpuruk, paling terpuruk di tengah-tengah keterpurukan, Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang ada di atas kemustahilan, yang berada di atas dari kekelaman dan kekacauan hidup yang kita anggap paling kacau sekalipun. Dan Dia sedang bekerja, dan Dia terus-menerus melawat umatnya. Jika engkau sedang lelah, kembalilah pulang. Kembalilah pulang. Bukan dengan kekuatan dan kegagahan kita menghadapi kekelaman hidup kita, tetapi datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dan rasakan damai sejahtera dan belas kasihan Tuhan atas diri kita. Tuhan memberkati kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan Allah yang berada di atas segala kemustahilan dan di atas segala kekelaman, berada di atas segala kekacauan hidup. Tuhan pengatur hidup, yang mengatur hidup yang kelam, mengubahnya terang benderang, mengubah kekacauan kepada keteraturan, yang terus-menerus bekerja dan melawat umatnya. Lawatlah kami ya Tuhan, tiliklah kami ya Tuhan. Dalam kesulitan hidup kami, hadirlah bersama-sama dengan kami. Dan kiranya kami terus merasakan bagaimana lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kepada jemaat yang sedang beribadah di rumah ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Ada yang bergumul mungkin dengan relasi suami istri di dalam pernikahannya. Ada yang bergumul dengan karakter pribadi. Ada yang bergumul dengan panggilan Tuhan. Ada yang bergumul untuk melaksanakan usaha kerja, bisnis, usahanya. Ada yang bergumul dengan sakit penyakit. Ada yang bergumul di masa tua. Ada yang bergumul berkaitan dengan pekerjaan ke depan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya lawatan Tuhan turun ke atas kami. Dan biar kiranya Tuhan sendiri yang boleh menganugerahkan kami damai sejahtera ketika kami kembali pulang ke dalam pelukan Tuhan. Kami menyerahkan untuk jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Medan ke dalam tangan Tuhan. Aktivis-aktivis Gereja Kristen Kalam Kudus Medan ke dalam tangan Tuhan. Majelis-majelis dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di dalam kehidupan berjemaat gereja kami. Di tengah-tengah pergumulan kami. Dan biar kiranya Tuhan sendiri yang boleh bekerja di tengah-tengah gereja ini. Kami percaya ketika Tuhan bekerja,
ketika Tuhan berkarya, maka pemulihan menjadi bagian kami. Maka damai sejahtera menjadi bagian kami. Maka belas kasihan Tuhan kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan biar kiranya ini menjadikan berita sukacita bagi kami. Bahwa di tengah-tengah kesendirian kami, ada Tuhan beserta kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan kembali ke aktivitas kita. Kita akan kembali ke dalam kesibukan dan keseharian kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita kembalikan segala kemuliaan, hormat, pengagungan kepada Tuhan. Mari kita kidungkan doksologi. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita pergi dan berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Allah Roh Kudus menjadi bagian kami sekalian, mulai dari saat ini sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil waktu teduh. Kami segenap pelayan kebaktian umum Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, Minggu 26 Juli 2020 mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.